Pada saat pintu toilet ini terbuka, ini bisa pada saat itu orang-orang yang ada di sana bisa merasakan kepengapan yang ada di dalam toilet dan juga melihat di lantai kamar mandi tersebut yakni becek penuh air bercampur dengan darah, di mana korban-korban ini udah tumpang tindih saling bertumpukan satu sama lain. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Agnes yang akan mengajak kalian untuk ngebahas kisah-kisah horor, misterius, kriminal, dan juga teori konspirasi. And selamat datang buat kalian yang baru aja mampir channel YouTube aku. Jangan lupa untuk tombol like, komen, dan juga subscribe serta share ke teman-teman kalian. Agar apa? Agar aku bisa terus semangat upload videonya tiap hari. Untuk hari ini aku gak akan ngebagiin kisah-kisah horor dahulu, tetapi mengenai salah satu kasus kriminal yang sempat viral di tahun 2016 dan sempat menggegerkan masyarakat Indonesia. Di mana kejadian ini sendiri terkenal dengan julukan tragedi Pulau Mas. Nah, kejadian ini itu tuh memakan beberapa korban, di mana korban-korban tersebut meninggal dengan cara yang cukup tragis serta mengenaskan, yakni di dalam satu toilet ataupun kamar mandi yang sangat kecil dan juga minim. Cuman di sini aku mau ngingetin bahwasannya di sini bukan berarti aku ngebahas buat ngebuka lagi kisah ataupun lembaran masa lalu yang cukup mengenaskan ataupun cukup bikin kayak sedih gitu ya kan. Nggak sama sekali, baik dari pihak keluarga ataupun pihak-pihak yang bersangkutan, tapi nggak sama sekali, melainkan di sini aku hanya ingin nge-share gitu ya kan ke kalian semua, buat kita, buat aku pribadi juga, dimana kita ini harus kayak hidup gitu ya kan, berdampingan dengan manusia-manusia yang ada, manusia-manusia yang banyak. Itu harus berhati-hati lagi, dan juga kita tuh harus kayak apa ya, jangan sampai gitu loh, jangan sampai kejadian yang aku akan bahas kali ini tuh akan terjadi lagi kepada diri kita ataupun orang terdekat kita, apalagi terjadi di Indonesia. Dan untuk keluarga-keluarga para korban yang ditinggalkan, semoga semuanya diberi keikhlasan, ketabahan, dan juga kekuatan untuk terus menjalani hidup yang selanjutnya. Dan juga kita berdoa kepada para korban-korban yang udah tiada ya kan, semoga mereka semua selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi salah satu rumah mewah yang terletak di Kompleks Pulau Mas dimiliki oleh Dodi Triyono. Dodi Triyono merupakan arsitektur dan juga merupakan lulusan Universitas Indonesia dan juga sukses memegang beberapa proyek-proyek besar di Jakarta. Bapak Dodi sendiri itu tuh cukup kenal dan juga kayak memiliki beberapa koneksi-koneksi dengan beberapa pejabat-pejabat di Indonesia. Salah satunya Bapak Presiden kita saat ini, yakni Bapak Jokowi. Selain memiliki karir yang sukses, Bapak Dodi Triyono ini cukup dikenal masyarakat sekitar ataupun teman-teman terdekatnya sebagai pribadi yang humble, yang ramah, dermawan, tanggung jawab, pekerja keras, dan juga mudah bersosialisasi. Dan ia tinggal di rumah tersebut bersama dengan ketiga anaknya yang jadi nih cewek-cewek semua gitu ya kan, dan juga 4 asisten rumah tangga serta 2 orang supir. Nah, kalau ditanya kemana istrinya dan juga kemana ibu dari anak-anaknya ini, jadi Bapak Dodi ini dan juga istrinya ini udah lama cerai, cuman mereka berdua ini tetap menjalin silaturahmi yang cukup baik antar keluarga. Nah, ternyata nih mereka semua ini tinggal di rumah Pulau Mas tersebut itu tuh nggak cukup lama, jadi kayak baru-baru aja, jadi sekitar tahun 2014-an. Dan pada saat mereka ini tinggal di sana, ya semuanya tuh dalam keadaan aman-aman aja, dalam keadaan baik-baik aja. Mereka semua terlihat kayak, kalau misalnya kita bisa lihat dari berbagai jenis foto-foto kebersamaannya dan juga beberapa videonya, yang mereka terlihat bahagia-bahagia aja tanpa adanya hal-hal yang aneh-aneh. Namun sayangnya nih, kebahagiaan itu semua harus sirna sekejap, karena pada tanggal 26 Desember 2016 lalu, tepat pukul 2:30 sore, komplotan perampok handal ya kan,
yang melihat pagar rumahnya Pak Dodi ini dalam keadaan terbuka lebar. Dan pada saat itu para perampok ini itu sekitar 4 orang. Cuman sehari sebelumnya mereka ini sudah kayak ngelilingi daerah kompleks tersebut, ya kayak cari-cari mata gitu loh, dimana tempat ataupun rumah-rumah yang kayak bisa gitu loh mereka masukin dan mereka curi hal-hal barang-barang berharganya. Dan emang pada saat itu di daerah kompleks tersebut itu tuh kayak bisa dikatakan cukup sepi gitulah ya, kayak banyak banget, meskipun banyak rumah-rumah di daerah sana, tetapi mungkin para orang-orangnya tuh udah pada kayak sibuk aja di dalam rumah gitu loh, gak ada kayak niatan buat main-main di luar ataupun sebagainya. Dan alasan dari supir Pak Dodi ini ngebuka pagar rumah karena sebelum itu kan nggak pernah dibuka gitu ya, maksudnya nggak pernah dibiarkan terbuka lebar gitu loh. Karena pada saat itu supirnya ini hendak rencananya ingin mengeluarkan mobil yang ada di dalam rumah tersebut. Udahnya gitu, perampok satu ini masuk ya kan ke dalam rumah tersebut dan ketemu sama salah satu supir. Tanpa basa-basi lagi langsung ditodongi pistol ke kepala supir dan dikasih aba-aba buat disuruh masuk tanpa harus boleh teriak. Kemudian dua perampok lainnya ikut juga masuk menemani perampok yang udah ada di dalam gitu kan. Sedangkan perampok yang satu itu nunggu di dalam mobil kayak buat ngintai gitu loh tetangga-tetangga atau lingkungan sekitar gitu ya, takutnya ada yang gimana-gimana gitu kan, jadi bisa kayak jaga-jaga gitulah. Udahnya mereka ini masuk ya kan, mereka bertemulah dengan 4 orang ART ataupun asisten rumah tangga yang pada saat itu hanya cewek-cewek semua, dan juga dengan anak-anaknya Pak Dodi, yakni Zanet dan juga Gemma, serta ada satu temannya si Gemma ini yang bernama Amel. Udahnya pada saat itu mereka semua yang ada di dalam sana kayak saling tatapan, takut-takutan, kayak ada apa ini gitu loh. Tapi mereka semua para penjahat itu langsung kayak ngarahin buat dimasukin ke kamar mandi yang ada di bawah tangga gitu kan, karena itu posisinya paling dekat di antara tempat mereka berdiri, tempat mereka ada, kan langsung ditodong sama pistol suruh masuk semua tuh ke dalam salah satu kamar mandi yang kalau bisa kita lihat gitu, ini tuh kamar mandi itu cukup kecil banget, cukup mini banget. Kayak itu tuh kayak bisa dipikir itu kayak kamar mandi buat tamu aja gitu, karena emang bener-bener mini. Itu aja ukurannya tuh 1,5 kali 2 meter. Dan juga pada saat itu penyaring udaranya ini gak hidup sama sekali, jadi kalian bisa merasakan kan gimana pengapnya. Satu orang aja itu pengap, apalagi itu 4 orang ART gitu kan, ditambah 2 anak ya kan, 2 anaknya Pak Dodi, ditambah 1 temennya, ditambah supir, kan jadi 8 yang akan dimasukin jadi satu kamar mandi kecil. Nah, salah satu perampok lainnya itu tuh naik ke lantai 2 buat kayak ngambil lah barang-barang berharga yang ada di dalam sana. Cuma sayangnya pada saat itu si perampok ini ketemu lagi nih dengan salah satu anaknya Pak Dodi, yakni anak pertamanya yang bernama Diona pada saat itu, dan langsung itu diseret juga buat dimasukin ke dalam kamar mandi. Nah, tapi ini nih yang buat aku cukup sadis ya, dimana diseret itu bukan diseret pakai tangan gitu loh, tetapi rambutnya ini dijambak dengan sangat keras. Dan saat itu si Diona ini sempat gitu loh memberontak gitu kan kepada si penjahat ini, tetapi malah digebukin ataupun dipukulin ke kepalanya dengan menggunakan pistol. Beberapa menit setelahnya datang lagi nih salah satu supir yang merupakan ya kan ada supir 2 ya kan, dia ada di rumah Pak Dodi ini. Salah satu supir tersebut datang menggunakan motor. Pas sudah masuk, si supir ini langsung aja disergap oleh beberapa perampok tersebut sambil ditodong pistol juga, dan dimasukinlah itu ke dalam kamar mandi itu. Nggak beberapa setelahnya nih ya kan, mobil Pak Dodi ini datang, mungkin dari pulang kerja ataupun pulang dari mana gitu, dan datang terus klakson itu rumahnya ya, mungkin kayak biar nanti ada supirnya gitu ya, kirain pagar ya kan. Pada saat itu si perampok ini itu dengan santainya gitu loh membukakan pagar rumahnya. Cuman Pak Dodi ini pada saat itu nggak nge sama sekali bahwasannya itu adalah perampok dan bukan para supir ataupun ART-nya. Nah, pas Pak Dodi ini udah masuk ya kan ke dalam rumah tersebut, udah berusaha keluar dari mobil, tiba-tiba tuh langsung ditodong kan dengan menggunakan pistol. Ya gimana, Pak Dodi kan seorang diri, sedangkan para perampok ini kan rame-rame dan menggunakan senjata tajam. Nah,
akhirnya dengan pasrah dibawalah itu menuju toilet dan dimasukin ke dalam toilet, lalu mereka semua dikunci di dalam satu toilet. Nah ini bisa kan bayangkan 11 orang gitu kan di dalam toilet kecil, ukuran sangat kecil, 2 orang aja gitu loh. Pasti kan di dalam toilet itu udah pengap banget ya kan. Setelah itu para pencuri langsung gercep ya kan, ngambilin barang-barang berharga yang ada di dalam rumah. Pada saat itu ngambil uang tunai sebesar 7 juta rupiah, ambil barang-barang berharga yakni seperti handphone dan juga jam-jam bermerek yang cukup mahal, dan juga beberapa mata uang asing yakni dolar Amerika Serikat dan juga dolar Singapura. Kemudian setelah mereka udah ngambil itu semua kan barang-barang berharga yang ada di dalam rumah tersebut, yang mereka kabur gitu aja. Dan pada saat itu yang ada di dalam toilet itu berusaha gitu loh buat kayak ngebebasin dirinya, buat kayak ngedobrak pintu ya kan, berusaha kayak teriak-teriak meminta tolong, tapi sayangnya nggak bisa karena yang kita tahu bahwasanya Pak Dodi sendiri kan merupakan arsitektur ya kan, yang pasti dia tuh udah tahu gitu, handal gitu dengan kayak gimana caranya bentukin rumah dan juga bahan-bahan buat rumahnya sendiri. Itu kan pasti kan bukan hal-hal ataupun bukan bahan-bahan yang murah dan juga pasti yang cukup elit. Nah cuma setelah beberapa jam kemudian sayangnya belum ada sama sekali orang yang ngeh ataupun menolong orang-orang yang terjebak di dalam toilet tersebut. Nah udah ngerasa nggak keluar lagi ya kan, yang awalnya mereka saling berdiri gitu kan, kayak saling mungkin nguatin gitu ya kan, kayak mereka berusaha bertahan hidup, berusaha keluar, cuma kayak pada saat itu mereka mikirnya nihil banget. Udah akhirnya pada saat itu satu persatu pun harus kehilangan nyawa mereka, dan ya kayak tumpang tindih gitu loh, saling bertumpukan satu sama lain. Dan keesokan harinya ini nih ada salah satu temannya Diona ini yang bernama Sheila pada saat itu berkunjung ke rumahnya Diona ini, karena mereka ini sebelumnya udah janjian gitu lah buat pergi, cuman Diona ini dihubungi dari semalam itu gak ada respon sama sekali, gak dibaca pesannya ataupun diangkat telepon sama sekali, intinya kayak hilang kabar gitu lah. Akhirnya Sheila ini menuju rumahnya Pak Dodi dan juga rumahnya Diona ini. Nah sesampainya di sana, Sheila ini berusaha kayak ngetok-ngetok, berusaha manggil-manggil, berusaha nyalain belnya, cuman kok gak ada respon sama sekali. Padahal ada sandal-sandal ataupun ada mobilnya, tapi tuh gak direspon sama sekali. Ya gimana ya, Sheila kan ini kan apa ya, dia ini salah satu sahabat ataupun teman dekatnya Diona yang kayak udah bolak-balik gitu loh main ke rumahnya Diona ini. Nah pas berusaha buka pintu, kok malah pintunya kebuka. Pas dicek diintip bentar, kok rumahnya ini dalam keadaan berantakan ya kan. Pas Sheila ini masuk karena merasa wah kayaknya ini gak beres deh. Pas masuk, dia ini ngedengar adanya suara rintihan dari arah toilet. Nah karena pada saat itu Sheila ini sendirian, Sheila ini takut ya kan, akhirnya dia kabur dan lari menuju ke Sapam atau pihak keamanan kompleks dan ngasih tahu tuh. Dan pada saat itu si Sheila dan juga pihak keamanan kompleks itu menuju ke rumahnya Pak Dodi lagi. Cuman gak lama kemudian Sheila ini langsung hubungi pihak kepolisian, dan beberapa lama setelah itu pihak kepolisian ini datang dan berusaha itu kayak mencari asal usul suara rintihan tersebut yang ternyata berasal dari toilet ya kan, berusaha didobrak gitu kan. Cuman kan emang membutuhkan waktu yang cukup lama ya kan, seperti yang kita tahu bahwasanya bahan dasarnya ini bukan kayu jati, jadi pada saat itu membutuhkan waktu sekitar 20-30 menitan baru pintu toiletnya ini terbuka. Nah dan pada tanggal 28 Desember 2016 polisi ini ngincar kan ya kan memburu para tersangka ataupun para perampok-perampok yang berusaha melarikan diri, yang akhirnya ketemu oleh pihak kepolisian 4, cuman yang satunya ini pada saat itu harus terpaksa ditembak oleh pihak kepolisian karena berusaha merontak dan juga berusaha kabur. Cuman karena pada saat itu mungkin karena udah kehabisan darah, yang akhirnya salah satu tersangkanya ini dinyatakan meninggal dunia. Nah karena kasus tersebut akhirnya 3 orang tersangka itu ditetapkan hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Oke teman-teman, itu tadi mengenai salah satu kejadian tragedi di tahun 2016 yang pernah viral pada masanya, dan menurut aku ini cukup bikin sedih dan cukup tragis gitu ya kan. Cuman
Di sini kita ya harus lebih hati-hati lagi. Kita juga sesama manusia tuh janganlah melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti itu. Kan kita bisa gitu memperoleh uang ataupun mendapatkan rezeki dengan cara halal ataupun dengan cara yang lain. Nah, gimana nih? Menurut kalian di video pembahasan aku kali ini, apakah kalian tertarik buat aku ngebahas kisah atau kejadian kriminal lagi, atau mungkin kalian lebih tertarik aku ngebahas kisah-kisah horor? Kalian bisa dong spill ke aku dengan cara komen di bawah.